Cuman ini Yang Sekarang kelas berapa? kelas 3 Kelas 3 SMP. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Nasim Hamzah. Lengkap sekali ya. Muhammad Nasim Nasim Hamdi Hamfahim. Panggilannya? Fahim. Ini apa namanya? Oh, gitu. Berarti orang tua memang juga dekat ke Orang tua guru di SD. Oh. Sekarang masih di SD. Oke. Mas Hamdi, apa nih yang dicita-citakan? Pemain sepak bola? Sepak bola di klub apa? Real Madrid. Tuliskan dong. Biar kita ngerayain aja. Oh, itu ada pulpen kayaknya lebih enak gitu kayaknya. Ini mati-matian kayaknya. Ya, jadi rumah taman. Terus tahun berapa itu? Jadi mama tuh bicara di situ sama 2026. Itu yang Real Madrid. Tadi satunya keinginan jadi apa? Dokter apa? Dokter anak. Itu tahun berapa? Setelah pensiun Setelah pensiun main bola? Ya aku nyari parfum bikin aja antri. Kamen telepon, misalnya yang pesennya tuh, kamen telepon, ayo tak antri itu. Pensiun dari sepak bola umur berapa biasanya? 36, 37. Habis itu mau jadi dokter. Kuliah kedokterannya kapan? Udah sementara ayahku itu waktu dari keluarga ayah itu kan belakang sukses hari sekali mama mungkin sing ayah mungkin pas waktu itu ngambil semester rumah pendek. itu kalau nggak dikasih Menurut Mas Fahim, orang tua Mas Fahim akan lebih bangga yang mana ketika Mas Fahim berhasil. Kalau misalnya nih, dua-duanya jadi dokter, terus jadi pemain sepak bola, orang tua Mas Fahim lebih bangga mana? Ketika Mas Fahim jadi seorang dokter atau jadi pemain sepak bola? Lebih bangga menjadi pemain sepak bola. mau nyata Kenapa menjadi pemain sepak bola itu? melajari hukum rendah sekarang aku suka hukum pernikahan sama aku tak bilang gitu. Karena kalau dari kecil itu udah suka bola. Ayah sudah suka bola. Oh, ayah juga suka bola, pantesan kayaknya. Iya. Oh, dari kecil memang suka sepak bola. Ya, ada alasan lain? Kalau mau jadi pemain bola karena kan Indonesia nggak ada pemain Masuk sampai keinginan situ lah. untuk sing enak Mau makanya ternyata Mau banggakan Indonesia. Ada dua nih sudah yang muncul karena memang dari kecil mau sudah suka sepak bola, orang tua juga suka sepak bola. Kemudian yang kedua ingin membanggakan Indonesia. Masih ada apa lagi yang lain? Oke, cukup ya dua ya. Oke. Tolong dong digambarkan ketika Mas Fahim sudah menjadi pemain sepak bola profesional gimana tadi? Real Madrid pada tahun 2026. Boleh dong digambarkan sosok Mas Fahim ketika sudah menjadi atlet pemain sepak bola. Digambarkan apa yang melihat Mas Fahim? wala Apa yang terjadi? yang menyenangkan. Pasti menyenangkan. Gimana maksudnya menyenangkan? Kita kerja di pekerjaan yang kita itu passion. Jadi merasa gak terbebani sama pekerjaan. Oke, mantap. Kelas 3 SMP sudah punya ide bayangan seperti itu keren.
Jadi kayaknya menyenangkan banget ketika kita bekerja sesuai dengan passion, yakni bermain sepak bola. Ada lagi apa yang dibayangkan ketika Mas Fahmi sudah menjadi pemain sepak bola? Bisa bantu banyak orang. Bisa membantu banyak orang. Contohnya? Contohnya kayak masyarakat bisa keluar hasilnya banyak. Dia itu kayak mungkin dia bisa beli gaji atau apa lain, tapi jauh lebih milih ke rumah sakit, bangun rumah sakit sama bangun sekolah sama Beneran ini kritik kalau sudah jadi profesional atlet begitu di sepak bola, uang banyak mungkin bisa membantu orang lain. Keren. Sudah ada 2 yang muncul. Apa yang dibayangkan? Rekam deh. Oh, kata saat itu dari pemain sepak bola itu sambil dakwah kan di Eropa kan banyak umat Kristennya, sambil bawa syiar Islam. Masya Allah. Oh, siapa kalau boleh tahu? Bakar Mas. Ustaz Mahwi. Tadi normal. Oh, Ada di belakang dia. Jangan-jangan bisa nilai Ustaz Mahwi. Berdakwah di Eropa keren sekali, dan saya merasa senang ada kayak di luar dugaan gitu jawaban-jawaban dari Mas Fahmi. Kalau Mas Fahmi nih perasaan kalau misalnya sudah jadi pemain sepak bola yang profesional di Real Madrid pada tahun 2027, apa ya dirasakan? Syukurlah. Nah, kalau misalnya Mas Fahim sudah jadi pemain sepak bola banyak uang, semuanya sudah didapatkan, siapa yang orang yang pertama kali akan Mas Fahim beritahu bahwa alhamdulillah saya sudah bisa mencapai main apa bayar ada orang tua? kadang dulu aku pernah Karena kan orang tua kanker juga kanker saya juga mengandung kita ke hal-hal yang baru. Apa satu hal yang menyentuh banget perasaan Mas Fahim ternyata lanjut sampai August yang dilakukan oleh orang tua itu? yang Yang paling mengingat yang paling berkesan. saya dulu pernah aku dimarahin gara-gara aku salah beli air. Waktu itu kan aku tanding waktu itu ayah sakit tapi aku salah beli air. Soalnya anak main Orang tua padahal sakit, dia soalnya nggak pernah tapi beliaunya masih belum sadar karena anak kesayangannya kumpul aku tahu aku dan mama aku tak minta mendukung apa yang dimiliki oleh Mas Fahim sehingga akhirnya ini dengan bantuan ini dengan hal-hal ini saya bisa menjadi mau keluar rumah bisa dong sebetulnya kan nggak faktor yang sekiranya itu akan bukan Mas Fahim mama sama dia akhirnya masih bayi kita dapat ini Mas Fahim iya ini tinggi berapa ini? satu terakhir kelas 6 ukur itu satu. Masa keren sekali ya 170 sekian ya padahal kanunnya cuma 160 apa ya air tidak segala umurnya berapa sekarang? Ya, tahu ke polisi pas ke polisi tahu bilang dia bilang gini sebelum mau berangkat polisi kalau sampai jam 12 ada polisi ke rumah langsung rumah 4 hari lagi selamat ulang tahun kan pengen mengucapkan yang lain ucapin Pak jadi sambil mengucapkan kepada mama Mas Fahim selama belajar sampai ada polisi ke rumah
kalau nggak ada anu polisinya malah Selain yang fisik mau suruh sudah jelas ini bahkan kayaknya sama ada orang di Sandra orang sih di Sandra Teman. Saya punya teman itu di rumah itu saya istilahnya ayo belajar di sini datang di sini lalu di sini itu polisi Perak jadi yang syukurlah polisi Perak pusat ada circle yang sesuai dengan keinginan kita nggak mau itu ya. ngurusin Setelah itu apa? Kalau tantangan apa? Kalau tantangan ini tantangan hanya kayaknya kendala nih terhambat dari saya mau ke cita-cita. kantor polisi nggak mau tapi tantangannya itu kan kita ini mau cari sekolah makanya saingnya juga nggak mungkin jadi tantangannya itu ini besok pagi kembali Itu banyak latihan karena yang pengen jadi atlet profesional apalagi mau masuk ke Real Madrid itu banyak dong. Ada lagi masih ada di rumah tantangan. ada dari tahu satu minggu cuma biar nggak malas latihan gitu aja Oh, biar nggak malas latihan itu. katanya kan kalau awal tahun pertama ini mama nggak ikut mau latihan itu kan malas ngapain hilangin jadi Buat menghilangkan rasa malas. selama sama ini Itu menarik banget, laporan siapa nih? Kan penasaran siapa tokoh yang idolakan oleh Mas Fadli? katanya itu jadi tetangga Ozil. Why? tetangganya tahu dari tetangganya salah ini sampai Muhammad Salah. dan jago tetap sama bola mereka juga punya pengetahuan juga termasuk dan itu mereka juga tetap ingat dari mana mereka bisa Jadi oke mainnya kemudian hasil dari yang sudah berdakwah. Ini nyambung dengan yang dikatakan oleh Mas Fahim di awal-awal tadi itu berdakwah. Dan itu adalah ungkapan dari Ustadz Mahmud. main-main Terima kasih. ada di belakang Kesuksesannya itu ya. Apa yang itu dari aku mondok ya dari malam teman pondok Ozil dari Salah apa yang dibikin oleh soalnya tahun teman Surabaya aku ya rendah hati, ada yang berani dermawan dermawan, lampiasannya kayak main Vespa memang aku lebih senang rendah kayak hati, gitu dermawan, takwa mereka takwa kepada Allah gitu saya kan. kan sering baca artikel ayahku itu kan sebelum main itu baca Quran ayahku itu sini pikiran kayak anak kecil Main ada murotal gitu kayak anak motivasi jadi ingat kepada Allah gitu kan. Ya, itu menarik, itu menarik. Kak Nuri juga sempat belajar pas latihan pas puasa dia tetap pernah puasa uang kamu main dengan 50.000 nah adikku cerita uangnya Nah, apa nih langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Mas Fahim menuju ke pemain profesional? gue gak gini pasti latihan ya lain seleksi Ikut seleksi. Terus itu ikut seleksinya tahun berapa? Kalau di sini? insya Allah kemarin ikut seleksi tapi Apa yang menghambat Mas Fahim dalam seleksi? karena aku bilangnya aku Menurut Mas Fahim sendiri misalnya aku bisa mandiri itu mama atau wanita kurang persiapannya kurang pokoknya persiapannya kurang. terusnya itu kan kemarin juga saingannya juga banyak satu Indonesia akhir sebelum seleksi kemarin itu agak bolong-bolong aja makanya Kurang siap berarti itu ya. Itu tahun berapa ikut latihan di Akademi 2000? Sekarang tidak terus pertama aku nyampe
Setiap apa itu? Ya nggak tahu ya. Kamis sama Minggu. Tapi kalau hari yang lain itu latihan sama Oh, yang circle yang tadi itu. Oh, oke. Berikutnya Lalu ada temanku masih pro Akademi Garuda gara-gara ini tahun tahun Insya Allah dan doakan. Berikutnya main di tim luar negeri di Asia dulu ya, gitu ya. Itu tahun. Berikutnya bermain di. Waduh, amin. Dan yang terakhir bisa ke Brazil. Kalau bisa belum main ke Brazil. selalu gagal. Dan kita selalu juga ke Malaysia. Ini adalah sebuah langkah yang menarik, sebuah langkah yang menarik. Nah, Anul pengen tahu apa yang akan dilakukan setiap tahun? Apa target tahunannya ini? Tahu bahasa Inggris itu atau tidak? Jadi kayak Setahun target itu selalu naik. oh ngejek Apanya? kayak pengejaan itu Bisa bisa cuman kemarin itu kan target itu bahasa Inggris itu masuk minta ini masuk tapi langsung jadi pemain utamanya. Oh, ya tahunya begitu ya. Kenapa itu penting? Target itu penting karena gimana? Kalau nggak ada target itu dari kita kurang motivasi, Kalau nggak ada target, kita kurang motivasi. kurang ada keinginan buat kan biasanya kalau ada target kan pasti kalau ada target itu kita yakin kita bisa melampauinya. Pokoknya kalau nggak ada target kayak males gitu, nggak tahu targetnya, nggak tahu arah lah. Kalau nggak ada target, kita males, nggak tahu arah, motivasi juga rendah. Kalau setiap bulan apa nih? Kalau targetnya bulanannya kalau di sana. kalau kerja jauh kan Kalau setiap bulan kan kadang ya misalnya yang pro aku mungkin aku dulu tuh katanya bersesuaian sama undang-undang kasih saya uangnya ada kasih harusnya itu di saya itu ada kayak raportnya gitu. nah orang Begitu ya. kerja Makanya setiap bulan ada target nilainya naik. Naiknya dari berapa ke berapa? tidak dibayar pasti kan Biasanya kalau di raportnya itu ya kan yang kunci ayah sendiri tapi ya biar bisa sampai A. Habis itu konsisten lah, nggak turun-turun. Dari C plus, terus B ke A plus dan plus sebanyak itu. Oke. Setiap minggu mau ngapain? Setiap minggu. nggak punya HP kemudian terus Pos latihannya tambah. Porsi latihannya Kalau tambah. misal setiap hari kan pasti ada misal mungkin 20 menit, bisa push up 20 itu bisa 20 nanti seminggu tambah 5. Terus ditingkatkan ya. tinggal satu 5 kan meninggalnya nggak sengaja tambah 5 tambah 5 lagi. meninggalnya pasti Oke. Setiap hari mau ngapain ya? Apa yang akan dilakukan? ada 2 bulan kebetulan meninggal di rumah Latihan setiap dari berapa menit ke berapa menit? Ke berapa lama? Ke berapa lama? Biasanya kalau latihan 15 menit, Siap. nggak tahu Oke, apa yang apa sebenarnya kaitan dengan latihan dengan cita-cita pengen jadi pemain sepak bola, Mas? Oh, yang lainnya itu menurut Mas Fahim. kalau latihan tuh nggak bakal bisa sukses lah. Kalau nggak latihan, nggak bakal. Kalau dapat itu potensial itu nilainya dari latihan. datang orang Quote yang sangat menarik. Jadi Pertandingan. pertandingan itu adalah cerminan dari latihan. misalnya ada masalah kan Jadi semua yang pas waktu kita yang waktu tanding kita lakukan itu yaitu hasil latihan kita gitu. Ada beberapa quote yang disampaikan Mas Fahim ini keren sekali, mulai dari yang disampaikan oleh Ustaz Mahwi, kemudian dari Pak Denya tadi, ini menarik. Jadi pertandingan itu adalah cerminan dari latihan kita. Kalau di pertandingan bagus berarti latihan kita bagus. Dan berikutnya, kalau misalnya di pertandingan buruk, jelek, maka Latihannya nggak serius. latihannya nggak serius ya. Dari semua ini,
apa nih yang bisa kayak kan saya melihat semangatnya bagus nih sekarang, semangatnya bagus. Gimana caranya biar semangatnya Mas Wahyu terus stabil, terus kuat? Apa yang akan dari dilakukan? cangkruk, dari kayak aku cangkruk teman-teman itu ya ini tak tahu lebih target itu banyak itu bisa mau Ada target dan kita harus mengejar. banyak kayak misalnya cangkruk di rumah Siapa? ibu kalau saat itu kasih Buat lagi nih, suka. Itu pernah bilang kalau diminta satu berilah dua. Sebenarnya Mas Fahmi lebih dekat ibu atau ke anaknya tak bisa anak masih kota ada pengalaman yang menyentuh dengan ibu? Kayaknya diingat banget. Kalau tadi, kalau bapak kan padahal beliaunya sakit tetapi masih hadir ke tempat kita makan. Kalau ibu apa yang paling diingat? membersihkan kamar cari keluar ya kan bisa lagi di besok kan lapor pasar nomor 1 tiap tahun undang usaha umi Gimana kosong? itu selalu mulai waktu imtihan umi itu kan saya kelas 4 sampai sekarang nggak datang sih. Jadi ketika Mas Fahmi menangkusan itu yang datang pasti Mas Wahyu Nggak pernah bolong nggak pernah bolong dan nggak pernah telat. Kalau sekarang ada ibu, kalimat apa yang ingin disampaikan? bukan kontrinya ada kalau sama Ada kesalahan yang pernah dilakukan? jalan raya kan orang balik Surabaya itu kan sini masjid sini Indomaret sama Boleh dikatakan di mana? masjid itu ada Seandainya ibu ada di hadapan, nah sampean pas ada Indomaret nah sebelum Indomaret itu pertigaan tidak apa-apa dikatakan saja nggak apa-apa. Insya Allah kalau ibu ada di sini, insya Allah beliau sangat senang, sangat bahagia. kayak dan wise Gimana momennya? silakan tidak berat nah pas kita lihat punya anak pasti aku mau itu nah aku tuh yang pengen kayak gitu masa ada aku bilang gitu kayak oh jangan Padahal beliau ketika munafasa dari sekolah dasar hingga saat ini beliau adalah seorang yang selalu hadir, tidak pernah terlambat apapun kesibukannya, bagaimanapun keadaannya, beliau selalu hadir bersama kita. Mudah-mudahan saya sangat yakin ibunya Mas Fahmi bangga cita-citanya yang telah dituliskan tercapai dan tentu membahagiakan kedua orang tua, bapak, ibu, dan anak. Kita doakan tanpa Baik, terima kasih, selamat. Mudah-mudahan sukses atlet.